semua, di video kali ini aku mau buat bolu marmer dengan 6 butir telur. Rasanya enak banget, lembut meskipun cuma pakai terigu protein sedang. Tekstur kue berpori halus, motifnya juga cakep tidak tenggelam. Cocok banget buat ide jualan atau untuk kue hantaran. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya bun. Pertama kita siapkan dulu loyang turban. Aku pakai yang ukuran diameter 24 cm, tinggi 8 cm. Kemudian kita oles dasar loyang dengan sedikit margarin. Setelah itu alas dengan baking paper. Selanjutnya oles seluruh bagian loyang dengan margarin, tidak perlu ditabur dengan terigu ya. Nah, jika sudah selesai dioles margarin, kita sisihkan dulu loyangnya. Sekarang kita siapkan mangkok untuk mencampur adonan, kemudian masukkan 6 butir telur. Setelah itu masukkan 175 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 150 gram terigu protein sedang, kita pakai metode all in one. Tambahkan 60 gram tepung maizena. Kemudian tambahkan 30 gram susu bubuk. Sekarang masukkan 1 sendok teh munjung SP, TBM atau ovalet. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh baking powder, boleh pakai double acting. Kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak bertebaran. Kita mixer dengan speed rendah dulu, kemudian naikkan kecepatan mixer secara bertahap. Kita mixer sampai mengembang kental, putih dan berjejak. Nah, ini adonannya sudah mengembang, kental, putih dan berjejak ya. Kita matikan mixernya. Kita rapikan dulu pinggiran mangkok. Selanjutnya kita ambil kurang lebih 2 sendok sayur adonan untuk membuat motif. Untuk adonan motif ini memang sengaja diambil sebelum ditambahkan dengan margarin ya, supaya motifnya tidak tenggelam. Sekarang kita ambil 2 sendok sayur adonan lagi untuk membuat motif. Jadi kita ambil 2 mangkok ya, karena nanti motifnya kita buat 2 warna. Selanjutnya masukkan 150 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kita sisihkan 2 sendok makan margarin untuk adonan motif ya. Kemudian tambahkan 50 gram minyak sayur. Selanjutnya kita ambil beberapa sendok adonan telur, masukkan ke dalam margarin yang sudah dilelehkan. Sekarang kita aduk sampai margarinnya tercampur rata. Ini namanya teknik pancing. Kita pancing dulu dengan sedikit adonan yang dimasukkan ke dalam bahan cair, supaya nanti bahan cairnya mudah tercampur rata dengan adonan, sehingga adonan tidak overmix. Nah, jika sudah tercampur rata, kita masukkan ke adonan telur. Sekarang kita aduk balik dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, dengan teknik pancing ini adonan jadi mudah tercampur rata dan tidak overmix ya. Nah, ini konsistensi adonannya bagus sekali ya. Kalau kita jatuhkan, dia bentuknya seperti pita. Sekarang kita ambil adonan motif, tambahkan coklat bubuk yang sudah dilarutkan dengan air panas sehingga teksturnya seperti pasta coklat. Ambil adonan motif, kita aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita masukkan adonan coklat ke adonan motif. Nah, sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan margarin supaya adonan motifnya tidak kering ya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita ambil adonan motif yang kedua, kemudian tambahkan pewarna makanan pink rose secukupnya.
Yang ini juga kita tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Adonan motif sengaja aku buat terpisah seperti ini, karena jika adonan motif diambil dari adonan yang dicampur dengan margarin semua, tekstur adonannya encer. Nah, jika tekstur adonan motif encer, maka motifnya nanti bisa tenggelam. Nah, sekarang kita masukkan dulu adonan motif coklat ke dasar loyang. Kita letakkan di beberapa tempat dan oleskan juga di pinggiran loyang. Setelah itu, masukkan adonan motif pink, kita letakkan juga di beberapa tempat dan oleskan di pinggiran loyang. Selanjutnya, kita tutup dengan adonan dasar atau adonan putih. Adonan putih kita bagi menjadi 4 bagian ya. Setelah itu kita tambahkan adonan motif pink. Setelah itu dengan sumpit atau tusuk sate kita coret-coret buat motif marmer. Sekarang kita tutup lagi dengan adonan dasar. Nah, kalau sudah ditutup dengan adonan dasar, sekarang kita kasih motif coklat. Kita tambahkan motif coklat di beberapa tempat. Sisakan sedikit ya untuk membuat motif di atas permukaan kue. Setelah itu aduk dengan sumpit atau tusuk sate membuat motif marmer. Kita aduknya hanya di permukaannya saja ya, tidak sampai ke bawah. Sekarang kita tutup lagi dengan adonan dasar atau adonan putih. Sekarang kita tambahkan lagi motif pink. Ini adonan motif yang terakhir ya. Setelah itu aduk dengan sumpit atau tusuk sate membuat motif marmer. Terakhir kita tutup dengan adonan putih. Sekarang kita buat motif di permukaan kue. Motifnya bebas ya, sesuai selera saja. Ini aku mau buat motif bentuk bunga dan daun di beberapa tempat. Setelah itu tarik garis ke arah dalam seperti ini.
Selanjutnya, buat garis-garis di tempat yang kosong. Kita mau buat bentuk motif daun. Sekarang tarik garis di bagian tengah seperti ini sehingga motifnya menjadi seperti bentuk daun. Kita sudah panaskan oven sebelumnya ya, suhu 160 derajat Celcius api atas bawah. Kita panggang kue selama kurang lebih 45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah dipanggang kurang lebih 45 menit, silakan lakukan tes tusuk dulu ya. Jika tidak ada adonan yang lengket, artinya kuenya sudah matang. Yuk, kita keluarkan kue dari oven. Kita hentakkan kuenya beberapa kali seperti ini untuk membuang uap panas supaya kuenya tidak turun. Nah, langsung saja kita keluarkan dari loyang. Nah, kuenya ternyata tidak lengket ya, mudah sekali dikeluarkan dari loyang dan pinggirannya mulus. Sekarang kita lepaskan baking papernya. Yuk, sekarang kita potong kuenya. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai ya. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Agar tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini tampilan dalam kuenya. Motifnya cakep ya, tidak tenggelam dan teksturnya lembut seperti spons. Nah, ini dia bolu marmernya, cakep banget ya, motifnya tidak tenggelam. Nih, teksturnya lembut banget ya, seperti spons busa, meskipun cuma pakai terigu protein sedang. Yuk kita cobain. Rasanya enak banget, teksturnya lembut dan berpori halus, cocok sekali buat ide jualan dan untuk kue hantaran. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.